Bos, gimana bos? Jadi nggak giveaway-nya? Wah, jadi dong. Nah, saya Timothy Agejok akan memberikan giveaway buat kalian satu set jok mobil untuk mobil 2 baris serta mobil 3 baris senilai 3 juta rupiah. Nah, caranya gampang banget, gratis pokoknya. Tinggal kalian subscribe, like, dan komen positif di YouTube Timothy Agejok. Jangan lupa ya, Timothy Agejok. Dan ketika kalian komen lah yang positif, komennya yang bagus, entah dari komen-komen itu kita bakal random. Dan kalian jangan lupa cantumin IG kalian di situ supaya kita nanti menghubunginya juga mudah. Dan jangan lupa follow Instagram Agejok. Like setiap posannya, komen positif, dan jangan lupa save untuk posan yang ada di Instagram Agejok. Kita akan umumkan setiap tanggal 1 awal bulan, kita akan live Instagram, dan kita akan umumkan di live Instagram di Agejok. Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok, karena video ini akan saya publish cuma di YouTube Timothy Agejok. Kemungkinan di Instagram sih enggak, karena ini konten tentang Innova ya, bukan tentang jok mobil. Nah, jangan lupa kalian ikutin giveaway di channel Timothy Agejok, karena sayang banget kalau kalian melewatkan kesempatan terus kalian ternyata ada luar yang beruntung bisa dapat free jok mobil untuk mobil kalian. Dan saya undi setiap tanggal 1 ya, jadi bentar lagi nih ya, ini sekarang tanggal 20-an Agustus, saya akan publish dan saya akan umumkan pemenangnya di tanggal 1 September. Nah, jadi gini, mungkin kalian pikir ini dispenser ya, padahal bukan. Memang dusnya kayak dispenser gitu, tapi ini bukan dispenser, ini adalah pertain yang saya sudah beli. Nah, ceritanya kemarin waktu saya dari Jakarta ke Semarang, saya ngerasa mobil Innova ini udah saya upgrade kan dari sisi mesinnya, bahkan mungkin dari kemarin saya ganti filter udara juga dengan yang racing, lalu mesin saya sudah ada rubah, dan dan mesin yang Innova diesel saya ini sekarang udah estimasi lah sekitar 150 HP sampai 160 HP. Dan saya ngerasa mobil saya ini udah cukup lumayan kencang dibanding Innova standar, dan saya waktu perjalanan dari Jakarta ke Semarang saya ngerasa mobil ini cukup limbung gitu. Jadi di 2 tempat ya, jadi untuk jalanan yang rusak, lalu di jalanan perkotaan, dan juga di tol itu saya ngerasa Innova saya ini cukup limbung. Karena waktu dari Jakarta ke Semarang itu kan satu mobil saya ada 5 orang yang ikut di dalam mobil, dan saya ngerasa Innova saya itu limbung, jadi kayak goyang-goyang gitu. Jadi rasanya itu goyang-goyang lah. Nah, apalagi untuk di jalan Semarang ini kan perkotaannya jalannya nggak bagus-bagus amat ya. Jadi banyak paving, lalu banyak jalanan beton kayak gitu. Dan saya ngerasa itu lumayan rada anjut-anjutan gitu buat Innova saya. Padahal waktu saya dapat Innova ini di tahun lalu, itu shock breakernya itu masih dalam kondisi yang baru gitu. Jadi saya belum ganti karena masih kondisi baru, masih ada stikernya. Dan maka dari itu saya pengen upgrade kaki-kaki Innova saya ini supaya lebih stiff, lebih stabil, tapi masih bisa untuk harian dan maksudnya nggak terlalu keras gitu. Kemarin ada beberapa opsi. Yang pertama adalah pasang stabilizer, maksudnya stabilizer yang ada alat tambahan gitulah, besi-besi stabilizer gitu. Lalu yang kedua saya ganti shock breaker yang performance, yang ketiga ganti per yang performance, dan yang keempat saya ganti velg atau ban. Nah, dari opsi-opsi tersebut saya survei ke beberapa teman-teman di Innova Community, lalu juga saya survei juga ke forum-forum. Saya suka bacain forum-forum gitu supaya dapat ilmu ya. Jadi kalau kalian suka mobil, kalian lebih baik kayak baca forum di forum-forum itu, karena itu adalah user experience tentang otomotif. Nah, untuk
opsi pertama itu saya pikir misal saya ganti stabilizer gitu, maksudnya stabilizer menurut orang-orang pengguna Innova yang pakai stabilizer itu kerasanya keras banget gitu. Jadi karena dia mengunci untuk independence, skok independennya ya, kanan kiri itu dia kunci sehingga jadi kayak lumayan keras gitu. Lalu jadi kok terlalu keras, saya sendiri mungkin saya mending enggak gitu. Yang kedua, saya mau ganti tadi shock breaker. Nah, maksudnya shock breaker, kondisi shock breaker saya ini baru, jadi kalau misal diganti shock breaker rasanya sayang juga gitu kalau misal diganti shock breaker yang performance, padahal shock breaker yang ini masih oke. Ya walaupun mungkin bisa dijual lagi, tapi kok masih ngerasa sayang aja. Lalu yang ketiga adalah ganti velg dan ganti ban. Nah, untuk ban yang Innova saya ini kan ukurannya cukup tebal ya, jadi 205 65, jadi 65 itu menurut saya cukup tebal, jadi kok misal dipakai itu bisa lumayan empuk dan juga worry free gitu. Kemarin waktu saya bawa Innova adik saya yang warna hitam itu, saya agak takut karena ketika itu kan bannya lumayan tipis ya, jadi 17 215 R55, walaupun lebar tapi kalau kena jeglongan tuh rasanya mesti hati-hati gitu. Sedangkan kalau misal yang ini kayaknya ya udahlah, ada polisi tidur, ada lubangan, hajar aja, bannya tebel gitu. Dan juga yang karakter ban ini, saya yang waktu dapat Innova ini dalam kondisi ban baru, jadi agak mubazir juga kalau misal saya ganti velgnya dan ganti bannya baru juga gitu. Kalau dijual harganya harganya terlalu murah juga kalau jual second. Sopo sih? Nah, kalau untuk ban yang saya pakai ini, saya suka karakternya. Jadi Dunlop itu menurut saya cukup ini ya, cukup senyap. Maksudnya untuk Innova saya ini, jadi saya masih cocok sama bannya ini. Dan kalau saya jual, rasanya sayang harganya terlalu murah, padahal tahunnya baru. Nah, maka dari itu kayaknya untuk velg kayaknya nggak dulu, karena nanti jadi mubazir juga kan. Istilahnya ban baru langsung dicopot jadi mubazir. Jadi sempat kepikiran juga pasang damper gitu. Cuma kalau damper saya pikir mungkin oke nih, mungkin oke, tapi kayaknya tuh kelas damper tuh kayak nanggung gitu. Jadi kalau misal mau bikin performance sekalian, kayaknya kok pasang damper doang nanggung gitu. Jadi mending langsung ke upgrade sekalian ke yang per performance gitu, atau mungkin ganti satu set kaki-kakinya kayak shock kayak gitu, coilover lah istilahnya. Nah, untuk itu makanya ada pilihan keempat, yaitu ganti per. Nah, ganti per pertama saya cari pernya itu second gitu. Jadi saya cari per yang second. Kenapa second? Karena ya budget lah. Intinya inilah dompet. Jadi kalau per second ya lebih murah gitu, dan juga harusnya per second tuh kondisinya masih bagus, karena per itu kayak lasting forever lah, kayak untuk jangka panjang tuh bisa kepake terus gitu. Nah, tapi waktu saya cari-cari itu nggak dapet. Even di harga berapapun nggak dapat. Waktu itu cari second juga di harga sekitar 3,5 jutaan lah itu secondnya. Nah, saya cari nggak dapat, akhirnya aduh kayaknya kok bakalan kayak sering keluar kota gitu ya. Jadi akhirnya ya saya pikir ke baru, karena gini, kalau misal baru saya kemarin ngambil di marketplace ya, itu kena di 3.950.000 belum ongkir, plus ongkir ya 4 juta lebih sedikit lah, 4.050.000 atau berapa gitu, atau 4.025.000. Dan maksudnya waktu itu dapat cashback 200.000, jadi lumayan kan. Misal nih 4.050.000, 4.025.000, cashback 200.000, berarti 4.825.000. Nah, lalu kalau saya kan 3,5 juta, dan 3,5 juta pun saya ada resiko per itu sudah potongan, dan mungkin bekas accident atau apa dijual karena rusak, saya nggak tahu. Jadi saya ngambil ke yang baru. Jadi ini lebih ke arah kayak uang parkir ya, karena Pertin ini peminatnya tuh banyak banget itu, yang second terutama. Nah, jadi kalau misal pun saya jual, saya pas BU nih buat modal usaha, saya tinggal jual, pasti lakunya cepat banget. Karena kalau di community Innova itu ya, dia kalau jual paint ini paling sejam 2 jam udah laku. Jadi barangnya susah. Jadi akhirnya kalau baru sih gampang ya. Akhirnya saya mikir ya udah mending baru aja lah.
Karena kalau misal baru, saya rasa pertama saya juga lebih tenang gitu. Kalau saya pasang, saya pergi sama keluarga, otomatis lebih tenang karena namanya barang baru ya. Oke, langsung aja di sini saya unboxing pernya ya. Mbok shoot ya. Oh, sama jelasin. Nah, jadi kenapa ngambil pertain ini, karena beberapa kemarin ada beberapa opsi, yaitu per Mercy, pertain, atau pertain, Mercy, atau e-bug. Nah, kebetulan kalau saya survei e-bug itu terlalu empuk, padahal saya pengennya per yang stiff gitu, maksudnya yang lumayan keras, karena menurut saya Innova standar Innova ini malah terlalu empuk gitu. Jadi nggak tahu kalian ngerasa gimana. Kalau kalian suka yang empuk-empuk ya mungkin cocok pakai per ori, tapi kalau kalian lebih suka yang stiff ya stiff sedikit ini, karena kalau pertain ini juga maksudnya lasting forever lah. Jadi kalau sekali beli rusaknya bakalan kayak lama banget gitu, karena ini per kan besi ya, jadi nggak ada masa kadaluarsanya gitu, jadi selamanya tetap bisa dipakai gitu. Dan juga untuk pertain ini, selain ini pertimbangan pribadi saya ya, ini nggak ada endorse ya, jadi pertimbangan pribadi saya ngambil pertain ini karena harganya mungkin sedikit lebih mahal dibanding per Mercy atau e-bug, sama lah, tapi kayak uang parkir. Jadi kalau kalian pakai selama bertahun-tahun pun depresiasinya nggak banyak gitu. Misal nih saya pakai 2 tahun, saya beli 3.800.000 sekian atau 3.900.000 lah, saya jual 3 tahun lagi harga 3,5 juta. Jadi mungkin ada depresiasi tapi nggak banyak, nggak kayak shockbreaker. Kalau dimana kalau shockbreaker itu sampai oilnya atau gasnya udah bocor ya udah nggak bisa dijual, nggak bisa dipakai kayak gitu. Makanya lebih ke arah kayak invest juga lah ini. Jadi saya bisa bikin video, bisa mengedukasi kalian, dan saya memberikan informasi dari pengalaman pribadi saya sendiri. Oke, itu kita unboxing pernya ya. Dan juga ini per ini kan per pendek ya. Menurut saya Innova terlalu tinggi sih. Jadi kalau dari kondisi ini kan bisa lihat nih sini. Nah, kalian bisa lihat ini kan lumayan tinggi ya, mungkin sekitar 5 jari ya. Nah, kalau misal sudah diganti pertain itu dia bisa berkurang sekitar 2 jari. Jadi mungkin sekitar seginian lah, ya seginian lah. Jadi berkurang sekitar 5 cm depan dan belakang. Jadi harusnya secara penampilan juga jadi lebih cakep. Dan memang walaupun orang ngomong oh ini jadi pendek dong gitu ya menurut saya Innova yang ketinggian sih. Maksudnya pendeknya itu juga nggak pendek-pendek banget gitu, karena maksudnya saya juga pakai velg standar ya. Kita unboxing. Nah, ini dusnya seperti ini. Seperti ini. Nah, mari ya, made in Japan. Lihat packingnya, cara kayak gini.
Nah, itu adalah waktu unboxing pairnya seperti ini. Nanti kita bakalan pasang pair ini dan kira-kira bakalan seperti apa nanti saya infoin di video-video selanjutnya. Thank you, bos. Halo bosku, jadi ini kemarin udah pasang pertain, ongkos pasangnya kemarin kena 250.000. Jadi total itu kisaran habisnya sekitar 4 jutaan lebih sedikit. Dan kemarin sebenarnya mobil ini udah saya pakai, cuma saya baru sempat bikin video hari ini. Jadi hari ini saya ingin mengetes apakah pair ini lebih, katanya sih keras ya, apakah benar-benar keras. Lalu apakah benar-benar klaim stabilnya itu bisa dibilang stabil ya. Oke, kita langsung cek untuk gimana rasa berkendaranya setelah mengganti pertain. Lalu nanti di akhir video saya juga akan menjelaskan bagaimana tampilan Innova saya setelah diganti pertain. Gitu aja. Oke, itu bosku, ikuti video ini sampai terakhir ya. Nah, ini kita mau uji jalan, sebenarnya nggak high speed amat karena kalau ngetes di high speed amat harus di tol, tapi ini kita cari yang jalurnya agak lumayan jalur cepat. Jadi ini di Jalan Pahlawan ya. Biasanya di sini jalannya nggak terlalu rame-rame amat. Pemuda, Jalan Pemuda. Kita langsung cobain ya, kira-kira stabil nggak di kecepatan yang lumayan. Tuh, kalau nyalip-nyalip enak loh ini pairnya. Mantap. Stabil, lumayan stabil. Menurut saya ini udah lebih stabil dibanding sebelumnya yang pakai pair standar. Dan maksudnya gini, kalau kita lagi jalan gini terus kita mau nyalip, itu biasanya waktu kita nyalip itu nggak terlalu kayak buang banting gitu, ngefeknya di situ sih. Jadi dia lebih steady, lebih anteng. Ini tak turunin ya kayak. Aku tak. Nah, ini kita coba lagi di Jalan Imam Bonjol. Jalan agak kenceng ya, mungkin sekitar 100-an, kan bisa lihat ya, nggak terlalu buang, masih enak. Mantap. Jangan ditiru, ini karena buat percobaan doang. Nah, sekarang kita mau cobain di jalan tikungan ya. Jadi kita mau cobain ketika belok itu rasanya gimana. Saya bakalan kebut dikit kayak gini kan, bisa lihat ya. Lihat. Stabil banget, parah. Stabil, mantap.
Nah, jadi sekarang saya mau cobain gimana rasa Pertain ini ketika melibas polisi tidur. Dan saya akan bagi menjadi 3 kecepatan, yaitu kecepatan 10 km per jam, yang kedua kecepatan 20 km per jam, dan yang ketiga 30 km per jam. Jadi jangan ditiru, karena ini saya cuma ingin menunjukkan gimana sih rasanya. Jadi biar saya yang berkorban aja kalau mobil saya yang rusak buat kalian gitu. Jadi akan 3 kali ya. Sekarang saya akan coba di 10 km per jam, nanti di polisi tidur ketiga. Karena ini polisi tidur ketiga ini dia yang paling tajam ya, kira-kira paling tajam. Jadi saya bakal liatin di video. Ini 10 km per jam. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba di 20 km per jam seperti apa. Seperti ini ya. Bisa lihat, ini 20 km per jam. Enak banget sih. Enaknya kenapa? Karena ketika kena goncangan itu memang lebih keras. Tapi ketika kena goncangan itu kayak langsung stabil lagi. Kehebatannya di situ nih Pertain nih. Nah, sekarang saya akan menunjukkan di 30 km per jam seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi review untuk goncangan di Per ini sebenarnya enak banget ya. Menurut saya mobil itu memang sedikit lebih keras, tapi karena saya bannya itu lumayan tebel ya, menggunakan ban original, jadi menurut saya nggak terlalu keras-keras banget kebantu dari bannya, tapi stabilnya dapat banget. Jadi kalau begitu kena goncangan, dia langsung stabil lagi. Mantap. Nah, jadi itu tadi kalian udah bisa lihat gimana waktu high speed. Lalu yang kedua, ketika high speed itu efeknya ketika nyalip-nyalip dia lebih stabil. Terus lalu yang kedua, yang ketiga ya, itu ketika menikung dia lebih stabil. Dan ketika setelah selesai menikung, biasa kan kalau saya bawa Innova dia langsung banting. Jadi kalau tadi saya begitu belok ke kanan, terus masuk ke jalan lurus lagi, dia langsung banting ke kiri. Kalau ini nggak, langsung di dalam posisi yang steady atau stabil. Terus yang ketiga, untuk kena di polisi tidur, menurut saya memang lebih keras dibanding dengan Per originalnya. Tapi ketika setelah kena polisi tidur, dia nggak ada ayunan sama sekali. Jadi begitu kena polisi tidur, kalau biasa saya bawa Innova, dia agak anjut-anjutan atau agak ngebuang kanan kiri atas bawah. Kalau ini dia lebih stabil. Nah, untuk terakhir kalinya saya akan membahas bagaimana tampilan Innova saya setelah pasang Pertain. Jadi anggapan saya tuh ketika kemarin pasang Pertain itu bakalan jadi kayak mobil-mobil stance itu loh. Bener gak sih? Yang pendek ceper-ceper gitu. Enggak, karena mungkin ya pertama kalinya saya ganti Per, jadi saya sekaligus sharing experience saya. Jadi saya pikirnya tuh bakalan ini kayak sampai mentok gitu loh, kayak mobil saya jadi kayak bakal mobil anak muda banget gitu yang buat kontes-kontes. Ternyata enggak, kayak masih tinggi banget ya. Jadi kayak masih sekitar 4 jari. Kalau kemarin sih memang 5 jari pun masih lebih segini ya. Tapi ini dia sisa 4 jari. Dan saya pikir itu belakangnya tuh kayak bakal sampai ke bawah gitu. Sampai ngedeprok ke bawah banget, ternyata enggak, masih tinggi banget. Lalu yang bagian ke depan ini memang kalau aslinya memang enggak terlalu panjang-panjang banget ya. Kalau yang bagian depan enggak terlalu tinggi banget, memang aslinya pun enggak tinggi banget itu. Dan ini lumayan sekitar 3 jari ya. Jadi 3 jari. Dan yang depan ini berbeda. Jadi kalau kalian misal suatu saat mau punya budget baru 4 jutaan, kalian pengen ngambil Pertain baru, kalian mesti hati-hati karena Pertain untuk Innova diesel dan Innova bensin itu beda. Kalau yang untuk Innova bensin itu ketika dipasang
yang bagian depan ini lebih jatuh ke dalam, jadi lebih cepet lagi. Jadi kesannya malah kayak nggak imbang antara depan sama belakang, karena untuk mesin diesel dia memiliki bobot yang lebih berat dibanding yang Innova bensin. Nah, menurut saya yang depan ini saya tuh kepikir ini tuh bakalan kayak belakang depan itu kayak gasruk-gasruk di jalan gitu. Ternyata tuh enggak. Jadi ini karena mungkin feeling saya atau asumsi saya Innova diesel itu terlalu tinggi, ya ternyata bener gitu. Walaupun dipendekin sampai segini, dia bumper tuh masih kayak masih jauh banget kayak bumi dan langit. Kan bisa lihat di sini mungkin berapa nih, satu jengkal aja segini aja masih sisa loh. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian kalau pengen Innova kalian pengen lebih stiff lagi, lebih stabil, dan juga budget kalian mungkin 4 jutaan kayak PT ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian memodif kecil-kecilan lah untuk Innova, apalagi nilai value-nya juga kalian beli turunnya juga nggak jauh-jauh amat dari ketika kalian beli baru. Terus kalau kalian pikir Innova Tain ini bakalan bikin mobil kalian jadi pendek banget sampai ke deprok itu, ternyata enggak gitu. Mungkin kalau saya upgrade velg yang ke ring 17 mungkin jadi pendek kali ya, karena ini mungkin velg standar. Jadi saya pikir dalam pikiran saya waktu saya mau ganti bakalan keras banget, ternyata enggak. Jadi masih dalam kondisi keras-keras nyaman lah, malah cenderung stabil gitu. Nah, gitu aja bosku. Semoga kalau kalian pengen modif-modif Innova, ada saran masukan buat saya untuk modif Innova diesel saya ini jadi seperti apa, kalian komen aja di bawah. Kalau saya ada berkat atau tambahan ini ya nanti saya pasang lah. Kalau nggak ada ya kalian pasang jok dulu baru nanti saya pasang. Oke, gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.